terkasih dalam Kristus, mari saat ini kita mau bersama-sama mendoakan doa tahun Yubelium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita persiapkan lagu pembukaan Puji Syukur 508.
Mari kita bangkit berdiri, kita memulai Misa Ekaristus Kudus kita dengan menyanyikan puji syukur 508. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Hari ini kita merayakan pesta salib suci, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa pada abad yang kelima, sehari setelah pesta penabisan gereja Makam Kudus, tanggal 13 September, kayu salib suci diperlihatkan kepada umat di Yerusalem. Perayaan ini melahirkan pesta penemuan salib suci yang dulu pernah hilang. Nah, menurut Santo Ambrosius, Uskup Milan, kayu salib Yesus ditemukan kembali oleh Ratu Helena
ibu Kaisar Konstantinus. Kemudian salib itu dibagi-bagi menjadi potongan-potongan kecil dan disimpan dalam batu altar gedung gereja, biasanya dipasang di atas altar. Ya, dan di situ ditempatkan ya sorbuk atau potongan-potongan kecil dari salib suci. Nah, melalui perayaan ini kita secara khusus mempersembahkan perayaan sekaligus penghormatan kita atas salib Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa melalui salib kita telah ditebus oleh Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib. Mari kita dalam perayaan ini berdoa, semoga melalui perayaan ini kita semakin diteguhkan untuk senantiasa percaya akan kasih karunia Allah yang selalu dilimpahkan kepada kita. Mengawali perayaan ini, mari kita mengakui dengan rendah hati bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Tuhan agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuji
dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama Supi Chandra yang merayakan ulang tahun ke-43 hari ini, juga Philadelphia Paliling. Kita persembahkan mereka persembahan syukur dan memohon berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggal-Mu menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib putra-Mu di dunia, kelak menerima anugerah penebusan di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurung ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan yang hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendingkanlah telingamu kepada ucapanmu.
Ku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purbakala. Jangan melupakan perbuatan Allah. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Jangan melupakan perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Jangan melupakan perbuatan Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ya selamat malam. Ya sudah lewat jam 6. Melalui perayaan yang kita rayakan pada kesempatan ini, yakni perayaan pemuliaan salib suci. Dikatakan pemuliaan. Dan warna liturgi yang digunakan adalah warna merah. Merah itu ya adalah simbol darah, simbol kemartiran atau simbol pengorbanan. Nah, dalam bacaan yang kedua, Paulus menggambarkan bahwa Yesus sebagai Putra Allah itu mengosongkan diri, menjadi manusia sama seperti kita, supaya dengan mengalami nasib sebagaimana kita alami, Dia menunjukkan kepada kita betapa solidernya Allah dengan nasib manusia. Yang notabene dalam bacaan yang pertama digambarkan orang Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan selalu bersungut-sungut. Bersungut-sungut tentu saja karena memang ya alamnya tidak bersahabat di padang gurun, ya butuh banyak air, butuh banyak makanan dan seterusnya. Maka orang Israel menggerutu kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, dan juga menyalahkan Musa sebagai pimpinan mereka. Nah, dalam penderitaan yang mereka alami setelah mereka ya diserang oleh ular yang digambarkan dalam bacaan yang pertama, akhirnya mereka kembali bertobat. Ya, mereka kembali bertobat. Dan ini
mengarahkan perhatian kita kepada salib Tuhan, bahwa Musa diminta untuk membuat ular tembaga, lalu kemudian meletakkan di hadapan orang-orang Israel, sehingga barang siapa yang memandang ular tembaga, ia tidak akan mati ketika dipangut ular. Nah, ini adalah simbol. Maka ular itu adalah simbol dosa manusia. Ular itu akan menggigit manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, ular itu kan berbisa. Maka mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Boleh jadi kita menjadi ular yang licik, yang picik, yang membuat orang lain tidak bisa tenang. Atau kita sendiri karena kita membiarkan ular itu hidup di dalam diri kita, maka kita tidak bisa mengalami ketentraman. Nah, maka kita diingatkan oleh sabda Tuhan, ya baik melalui bacaan hari ini maupun dalam kitab Kejadian, ya mari kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, bukan orang-orang yang menjadi ular. Lalu yang berikut berkaitan dengan salib suci. Salib berhubungan dengan dosa manusia. Kita barangkali di rumah atau di mana, di mobil, mungkin juga ada yang memasang di mudah-mudahan tidak ada yang memasang salib di kamar mandi. Ada yang memasang salib di kamar mandi? Nah, tidak ada. Ya kadang-kadang orang muda atau orang tua kadang di gelang atau apa di kalung kita selalu memasang salib. Salib itu menjadi simbol pengampunan. Ya. Di atas salib Yesus yang sudah diolok-olok, diperlakukan dengan kasar, disalibkan. Dia menyampaikan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di atas salib yang sama, Yesus memberikan pengampunan kepada seorang penjahat yang juga disalibkan di sebelah kanan. Bahwa ketika ia menyadari bahwa ia telah berada bersama dengan Mesias, dia mengatakan, ingatlah akan daku. Maka Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan daku di Firdaus. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam tahun Yubelium kalau kita mengunjungi misalnya gereja katedral, kita di depan pintu gereja, kita berdoa dan kemudian masuk pintu gereja, yang pertama kita dapat adalah salib. Salib yang kemudian kita pegang atau kita cium, kita hormati sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang berdosa. Orang yang rapuh dan hanya Tuhan yang mampu melepaskan kita dari dosa. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan memasang salib, menggunakan salib di mana-mana, kita diharapkan oleh Tuhan, oleh gereja, dengan memandang salib, kita dengan setia, dengan penuh keyakinan, kita mengelus dada, Tuhan aku ini orang berdosa, mohon pengampunan daripadamu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu saja
kita tidak hanya memohon pengampunan atas dosa kita. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak ringan. Ini adalah pekerjaan yang berat. Kita juga mengatakan, Tuhan, ampunilah saudaraku yang telah berdosa atau telah melakukan sesuatu yang salah kepada saya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan sampai salib itu hanya semacam simbol saja kita pasang. Saya pernah ketika di pedalaman didatangi oleh seorang dari gereja tetangga. Dia mengatakan, Pastor, bolehkah kasihan? Ya, ini pakai kasihan. Bolehkah kasihan? Saya bisa mendapat sebuah salib dari gereja Katolik. Saya bilang boleh. Ya. Lalu saya tanya, apa yang membuat Bapak, seorang Bapak, merindukan salib? Dia mengatakan, saya meminjam salibnya tetanggaku. Dan setiap kali saya memandang salib, saya merasa tenang. Hidupku merasa tenteram. Maka saya mohon Pastor, minta tolong saya diberikan sebuah salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Bahwa salib tidak hanya kita pandang, tidak hanya kita tempatkan di mana kita biasa berdoa atau biasa beraktivitas, dipasang di mobil, tetapi kita melihat maknanya yang terdalam. Ya, kadang-kadang sekarang ini masa di mana teknologi semakin modern, begitu mudahnya orang saling menyakiti. Begitu mudahnya orang saling menyakiti. Tanpa sadar, kadang-kadang di media sosial kita bukan orang-orang yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Kita begitu mudah ya menyebarkan fitnah, menyebarkan isu-isu yang tidak benar di mana kita memojokkan sesama kita. Tuhan Yesus dalam bacaan kedua digambarkan oleh Paulus, dia mengosongkan diri karena cinta kepada manusia. Supaya manusia itu saling mencintai, bukan justru saling menjatuhkan. Tetapi realitas, ya mudah-mudahan yang ada di gereja sekarang ini, itu aman dari hal-hal seperti itu. Kadang-kadang juga tanpa sadar, kita hanya melihat, oh ini temanku karena kaya. Oh ini temanku karena selalu memberikan saya sesuatu. Tuhan Yesus datang untuk semua. Ya. Maka kalau kita masih punya pikiran-pikiran seperti itu, melihat sesama kita seolah-olah karena keterbatasannya, karena mungkin kemiskinannya secara materi, ya ini juga adalah dosa. Kita adalah orang berdosa. Kita seperti yang tadi saya katakan, kita adalah ular-ular yang cukup berbisa. Tapi sekali lagi mudah-mudahan yang hadir dalam gereja ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh senantiasa memandang salib Tuhan, dan oleh salib Tuhan kita diberikan kekuatan, semangat untuk senantiasa menaburkan benih-benih kebaikan kepada sesama. Dan apabila pada saat ini Anda, entah itu dalam hubungan sebagai pasangan, entah itu dalam hubungan sebagai sesama umat, entah itu dalam hubungan sebagai orang tua dan anak atau tetangga, ada yang mengganjal di hatimu. Berani tidak Anda mengatakan, saya maafkan Anda? Berani tidak
Berani tidak? Berani tidak? Kalau kita tidak berani, kita berhenti di sini. Tidak ada gunanya kita merayakan Ekaristi, di mana kita merayakan Yesus yang telah kita akui sebagai sumber pendamaian. Tapi kalau dalam hati kita tidak berani untuk hal itu, yang kita tipu siapa? Jangan kita menipu Tuhan. Jangan menipu diri kita sendiri. Tetapi jujurlah kepada Tuhan dan yakinlah ketika Anda jujur. Saya tahu bahwa memaafkan itu tidak mudah, apalagi kalau orang yang melukai hati kita, kita rasakan luar biasa. Tetapi ingat teladan Yesus di atas kayu salib bergantung, ia masih mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, beranikah saudara-saudari bisa menerima satu sama lain tanpa memandang bahwa dia ini bukan kelompok saya? Berani tidak? Berani tidak? Kalau tidak berani, kita bukan orang Katolik. Kita sebagai orang Katolik tidak boleh dan harus sadar bahwa justru melalui pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah untuk saling merangkul sebagai saudara. Saling merangkul, saling menopang, saling mendoakan, saling berbelas kasih ketika saudara-saudari kita membutuhkan uluran tangan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi ini butuh perjuangan, tidak bisa simsalabim. Kita berdoa kepada Tuhan, moga-moga melalui sabda Tuhan dan perayaan pemulihan salib suci Tuhan kita Yesus Kristus pada perayaan malam hari ini, kita dipimpin oleh Roh Kudus agar memiliki jiwa semangat yang rela dengan penuh kerendahan hati untuk memohon pengampunan dan juga selalu siap saling mengampuni. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baru iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang ulang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan serta menghidupkan kita oleh wafat dan kebangkitannya. Maka marilah berdoa kepada Yesus untuk semua orang yang menderita dan mengatakan kepadanya, dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi mereka yang hidupnya belum terarah, ya Tuhan, semoga mereka yang masih mencari arah hidupnya menemukan Kristus sebagai jalan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi mereka yang cita-citanya telah luntur, ya Tuhan, semoga mereka yang sudah tidak bercita-cita melihat dan memakai kesempatan untuk terus-menerus memperbarui diri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi mereka yang selalu kalah dalam perlawanan,
terhadap kekuasaan si jahat dalam dirinya sendiri. Ya Tuhan, semoga mereka yang sering kalah terhadap godaan berpegang padamu sebagai penyelamat, sebab kasih karuniamu lebih berkuasa daripada dosa dan maut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak mempunyai teman atau terkurung dalam diri mereka sendiri, ya Tuhan, semoga mereka yang selalu menutup diri membuka hatinya bagi persahabatan Kristus, dan dengan demikian menjadi mampu untuk membuka diri bagi orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami belajar dari Engkau dalam memikul salib-salib kami dengan sabar dan rendah hati. Semoga salib-salib itu membawa hidup bagi kami sendiri serta sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan kami, ya Tuhan. Bagi umat paroki kita sendiri, ya Tuhan, semoga kami bersemangat miskin, melayani sesama, dan terbuka untuk segala kebutuhan bersama dengan Dikau, Yesus penyelamat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama hamba-Mu, Sufi Chandra, yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran bersama dengan anak-Mu Fidel. Terima kasih ya Tuhan atas bertambahnya usia dari anak-anak-Mu ini, dan bersama seluruh umat-Mu, seluruh keluarga, kami memohonkan berkat-Mu atas mereka yang berulang tahun ini. Pelihara mereka dalam perjalanan kehidupan mereka, agar mereka senantiasa setia memikul salib yang Tuhan percayakan kepada mereka. Anugerahkan kepada mereka kesehatan dan sukacita dalam mengarungi kehidupan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengan salib sucimu Engkau telah menyelamatkan dunia, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, salib-Mu tetap merupakan misteri bagi kami, seperti juga segala kesakitan dan penderitaan. Tetapi kami percaya berdasarkan sabda serta teladan-Mu, salib merupakan jalan menuju kebahagiaan dan kebebasan. Semoga salib-salib kami Kau jadikan sumber sukacita dan hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai
derita dosa kami dihapus olehnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta selamat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon agar persembahan di atas altar salib yang menghapus dosa seluruh dunia juga membersihkan kami dari segala dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Pada pohon salib Engkau mendasarkan keselamatan manusia, dari pohon Firdaus datang kematian, dari pohon salib bangkitlah kehidupan, dan yang dulu menang di pohon Firdaus kini dikalahkan di pohon salib oleh Kristus Tuhan kami. Dengan pengantarannya para malaikat memuji keagungan-Mu, para pemimpin menyembah, para penguasa gemetar, surga dan bala surga serta para serapim bersama-sama bersuka cita penuh sorak-sorai. Kami mohon perkenankanlah kami memenuhkan suara dengan mereka dan ikut memuji-Mu sambil bernyanyi. Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allah.
Marilah mau menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja Mulia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur 427. Tuhan bersabda, apabila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah memuaskan kami dengan santapan kudus. Kami mohon dengan rendah hati, agar kami yang telah Engkau tebus dengan kayu salib Putra-Mu yang menghidupkan, Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan kebangkitannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman gereja Sabtu Minggu tanggal 13-14 September 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 6 dan 7 September 2025 sebesar Rp18.720.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.700.000. Kolekte gereja Jumat pertama sebesar Rp2.830.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp1.635.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp2.131.000. Sumbangan dari Hendra Kusuma Novitatan Rp1.000.000. Leni Hengki Rp3.000.000. Michael K. Kusuma Rp1.500.000. Abdullah P. Rp1.000.000. JSM Rp1.500.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Wahyu Abadi Wijaya dengan Natalia Viratesman, pengumuman ketiga. Dani Pratama dengan Dewi Melinda Putri Sucipto, pengumuman ketiga. Petrus Wempi dengan Theodora Hyasinta II Soka, pengumuman kedua. Calvin Sebastian Jita dengan Jesslyn Wijaya, pengumuman pertama. Eliezer Lorenzus Tulak dengan Desi Meidi Sahuleka, pengumuman pertama. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu
pukul 20.00 WITA di Aula lantai 1. 4. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 20 September 2025 jam 9 pagi di Aula lantai 1. 5. Drama musikal A Star is Born yang sempat tertunda kini resmi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 September 2025. Show 1 pukul 15.00 sampai 17.00 WITA dan show 2 pukul 19.00 sampai 21.00 WITA di Ballroom Theater lantai 3 Menara Pinisi UNM Jalan AP Petarani. Datang lebih awal dan tiket yang diperoleh via WA harus ditukarkan dengan gelang tiket pada bagian registrasi. Terima kasih. 6. Baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 September 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Pendaftaran paling lambat tanggal 19 September 2025. 7. Tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup Paroki Andalas. Maka dari itu, kami meminta dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk mendukung rencana kami ini dengan berpartisipasi membeli kupon basar makanan yang akan dibagikan setelah misa. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita mengakhiri perayaan kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, seluruh keluarga kita, kegiatan kita ke depan, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 541. Yesus